Bosan sama minuman yang itu-itu aja? Alam Nusantara hadir untuk jadi teman di setiap cerita. Kita satu keluarga pun tahu gitu. Berarti emang yang keluarga yang benar-benar tahu itu bertiga itu sama kakak dan bersama kakak dan kakaknya. Berarti berlima itu emang udah sering gitu lah ya. Iya, dan jadi rutinitas yang ibu juga sering main sama om. Karena memang disuruh sama ayah juga. Halo guys, welcome back to Kreatok. Dan sekarang kita kedatangan tamu lagi di Kak Uci. Halo Kak Uci, terima kasih sudah datang ke Kreatok. Kak Uci kesibukannya apa nih Kak Uci? Untuk sekarang sih model photoshoot. Photoshoot. Iya. Ini biasa kan? Iya, Baju-baju foto biasa. foto-foto pada umumnya gitu lah ya. Bukan foto-foto yang begitu ya? Enggak terima ya, yang begitu. Ya. Enggak. Oh, kayak lebih suka syuting-syuting, foto-foto biasa. Bener. Dari umur berapa kayak suka foto-foto? Sering dulu sih model itu dari zaman sekolah. Jadi sampai sekarang keterusan. Passion ya? Iya. Emang suka ya? Jadi Kak Uci ini punya cerita yang cukup menarik. Apalagi sekarang tuh lagi viral banget yang namanya hubungan sedara. Itu gimana Kak ceritanya di awal? Awalnya itu memang terjadinya emang dari keluarga yang kurang bener-bener kurang pendidikannya mungkin ya gitu, karena dari kecil itu aku tuh udah dilecehkan sama keluarga sendiri. Oke. Gitu, terutama sama ayah sendiri gitu kan, dan paman juga. Oke. Dan bukan aku aja tapi kakakku juga gitu. Kakak berapa bersaudara emang? Dua, oke. Dua bersaudara, dan kakakku itu sampai punya anak loh, dihamilin sama ayahku. Oke. Tapi maksudnya di umur berapa itu bisa Kejadiannya dari umur 8 tahun. 8 tahun? Yep. Dari sekecil itu udah dinodain sama keluarga sendiri. Dengan cara apa itu maksudnya? Maksudnya dia bisa memulai hal itu tuh karena apa? Dia mulainya itu ya awalnya ya sering ditunjukin lah barangnya itu, ya tititnya itu gitu kan. Joninya. Sering disuruh pegang-pegang lah, kadang badan juga sering digerayangin, dan akhirnya dipakai. Dipakai, ditidurin sama ayah sendiri. Itu ngajaknya gimana itu ayahnya? Awalnya sih dia cuma bilang, mau ngerasain nggak ini enak gitu, cuma bilang gitu. Tapi akhirnya tengah malam awal mulanya pecah ya, dibikin sama ayah sendiri itu, nggak tahu mungkin karena dia lagi naik-naiknya hormon dia itu, ibu nggak ada, jadi akulah pelampiasannya gitu. Karena kan saat itu masih perawan ya, kakak juga memang lagi nggak ada saat itu gitu. Lagi ada tugas sekolah gitu, camping dia dari sekolahnya. Jadi di rumah itu cuma ada aku, omku sama ayah gitu. Nah disitulah ini dipakai sama dia, dipecahin perawan sama dia. Itu dengan cara apa dia menggoda kakak, akhirnya kakak mau atau emang dipaksa gitu? Awalnya dipaksa itu kan lagi tidur aja Kak, sebenarnya lagi tidur aman-aman biasa gitu aja, tiba-tiba kok tengah malam ada yang ini nggak enak banget, tangan itu nggak enak banget Kak gitu. Karena dan tengah malam itu ternyata aku digerayangin sama ayahku sendiri gitu Kak. Dipegang dari mananya tuh Kak? Mulai dari dada gitu, sampai tangan aku itu diarahin ke kemaluan dia gitu. Terus ya berlanjut terus-terusan gitu, sampai aku juga nggak bisa nolak, nggak tahu karena apa, mungkin karena aku dikasih obat atau gimana ya, itu badan nggak bisa gerak gitu Kak. Nah, jadi kayak benar-benar dia bisa mengontrol kakak sepenuhnya gitu ya. Dan disitulah akhirnya mau ngelawan juga nggak bisa, apa-apa nggak bisa, dan terjadilah udah. Dan itu sering itu terjadi? Sering. Tapi kalau ibu sendiri? Ya kalau ibu gimana ya, ibu udah tahu juga, tapi dia nggak bisa apa-apa. Oh gitu? Karena ibu juga dijual sama dia. Hah? Dijual. Jadi gini ya, kalau misalnya soal seks itu, kayaknya udah hal biasa di dalam keluarga kami. Karena
kakak juga dipakai sama ayah gitu. Jadi dari kecil itu aku udah disuguhin dengan hal yang begitu. Jadi rasanya udah wajar aja kalau dipakai sesama keluarga gitu. Karena kakakku juga sering dipakai sama om, dipakai sama ayahku sendiri itu di depan aku yang masih umurnya kecil. Orang tua pun pas kalau lagi main pun kalian lihat gitu ya? Iya, jadi kayaknya udah biasa aja kok, itu udah biasa di keluarga kami. Jadi nggak ada hal yang wow gitu. Bukan Jadi hal yang tabu lagi. Jadi kalau misalnya dipakai ya udah gitu, santai aja, have fun aja gitu. Jadi pas itu ibu memang tahu, awalnya memang kesel ya, marah tapi nggak bisa apa-apa. Ya, ibu juga sering dijual sama dia, sama om-om yang di luaran sana gitu. Jadi akhirnya kami udah terbiasa gitu. Tapi kalau si omnya ini om dari bapak atau dari ibu? Om dari ayah. Emang tinggal satu rumah gitu? Iya, satu rumah. Gara-gara mereka juga sih kayaknya aku nikmatin juga karena dipakai itu gitu. Oh, tapi maksudnya kalau dari itu kan udah lumayan besar ya, udah dari 10 tahun. Kalau dari kecil ada nggak kayak perilaku-perilaku yang sering dilakukan yang menyenonoh gitu? Ada Kak, sering aku itu disuruh ngisapin kemaluannya gitu, ngisapin ayah. Jadi kalau misalnya mau main nih, kami berdua itu dipanggil. Anak-anaknya itu panggil, sini deh mau ngeliat nggak, katanya gitu. Itu pas umur berapa tuh? Sekitar 5 tahunan, dari umur 5 tahunan udah ditunjukin hal-hal yang begituan gitu. Aku ingatnya itu waktu umur 5 tahunan sih. Udah dari umur 5 tahunan udah ditunjukin hal-hal begituan, dan mulai dipakainya itu umur 8 tahun. Oke, terus disuruh SpongeBobin gitu ya? Iya. Di umur 5 tahun itu? Di umur 5 tahun. Berdua itu? Sama kakak juga sering gerayangin. Kalau kakak dipakainya itu umur berapa ya kurang tahu juga. Tapi seingatku itu dia SD kelas 2. Udah mulai dipakai, udah mulai digenjotnya sama dia. Masih SD loh itu ya? Iya. Kalau misalnya kita kalau dari medis ya Kak ya, itu kan bisa sobek parah kan. Udah gitu. Parah sih. Dan jadi kanker juga ke rahim, karena itu rahim kan belum kuat. Iya. Gitu. Masih dari umur segitu dipakai. Tapi itu pengaruh paling besar yang berpengaruh di kehidupan sehari-hari. Kalau udah maksudnya udah paham seksual dari sejak sekecil itu. Iya. Itu apa Kak? Ya, satu itu karena ini ya, karena sering ditunjukin orang tua main. Terus yang kedua memang ini seksual itu bisa jadi ini loh. Nah itu kakak yang ngasih tahu gitu. Dek, nanti kalau misalnya ayah make jangan bilang mau di dalam ya, itu nanti jadi adik bayi gitu. Oh, malah jadi kayak saling bertukar ilmu. Kalau kakak, kalau ayah mah memang hobinya itu lihat tapi nggak mau ngasih tahu, cuma bilang ini enak doang gitu. Sekeji itu gitu sama anak sendiri dipakai gitu. Iya sih, emang itu udah penyakit sih, penyakit banget. Maksudnya satu keluarga pun tahu gitu. Berarti emang yang keluarga yang benar-benar tahu itu bertiga itu bersama kakak dan kakaknya. Berarti berlima itu emang udah sering gitulah ya. Iya, dan jadi rutinitas yang. Iya, ibu juga sering main sama om. Karena memang disuruh sama ayah juga gitu. Jadi sering kali itu mereka party di situ, kadang bawa orang gitu kan ke rumah. Itu tengah malam itu nggak pernah ada yang bisa tidur. Semua bergadang sampai pagi Kak. Cuma buat main itu? Main. Dan lagian mereka juga sering ini ya, liar-liarnya imajinasi mereka gitu. Jadi kadang kalau misalnya mau main itu pasti kami itu disuruh pakai cosplayan gitu Kak. Cosplay apa? Jadi kayak pakai baju anak sekolah atau apa gitu. Kadang sering pakai kostum kelinci gitu. Cewek seksi kelinci gitu Kak, sering dimainin. Terus lagi yang memang ya karena sering dipakai sama ayah, kami juga sering dijual ke om-om gadun gitu dari sejak kecil. Dari sejak kecil udah dijual? Dari sejak kecil. Nah, karena edukasi keluarga yang kayak gitu ya, aku juga kayaknya udah hal normal ya di luaran gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya
di luar itu kalau misal aku menceritakan itu hal terlarang gitu Kak. Sampai waktunya itu aku ngomong sama temanku. Aku nawarin ke temanku Kak, bilang kalian tahu nggak kalau misalnya kayak gini tuh enak loh, gini-gini segala macam. Nah namanya anak SMP, kalau dibilang kayak gitu kan penasaran ya, mereka mau aja, dan itu dijadikan dimanfaatin sama ayah aku untuk menjual mereka. Oh itu juga? Ikut juga gitu, dengan alasan mereka bakalan dapat duit 5 juta doang Kak, dan selebihnya uangnya itu masuk ke kantong ayahku. Padahal itu masih SD itu? Enggak, itu udah mulai beranjak SMP Kak. Oh SMP, iya SMP. Aku mulai jual-jualin temen aku itu gara-gara ayah aku dibilang mau duit gede. Enggak, coba ajak temennya ceritain gini, pasti nanti dapat duit gede. Gitu. Dari sejak itulah aku ngajak-ngajak temen aku untuk dapatkan uang yang gede gitu kan, duit gede dengan hal yang gitu menjualin teman. Sampai akhirnya aku menjual temen aku tuh udah lebih dari 10 dari satu sekolah yang sama tuh ya? Dari satu sekolah yang sama gitu. Terus lagi temen aku itu rata-rata nggak ada yang berani ngasih tahu orang tuanya. Kalau tahu pasti udah digebuk kan. Udah pasti. Dan mereka juga udah ngerasakan enak loh cari duit, dan akhirnya mereka juga jadi itu Kak, jadi cewek malam gara-gara itu gitu. Jadi sering yang tadinya anak baik-baik, mereka itu jadi anak yang liar juga gitu. Sering ikutan jual diri, sering minum-minum gara-gara ayah aku ajakin gitu. Dan aku sendiri memang sering dicekokin sama mereka, dan mereka emang bener-bener ngajakin party gitu. Mereka itu bilangnya anak-anak nggak apa-apa kok ikutan, namanya juga kalian kan biar tahu juga kalian gede juga nanti bakalan enak kok yang beginian, kata gitu. Dari situlah aku sama kakakku itu udah sering dicokokin minuman, tapi aku memang nggak suka rokok gitu. Kalau kakakku mah rokok minum oke, gitu. Jadi dan teman-teman aku juga kalau misalnya mau ini itu segala macam ya tinggal gampang aja calling ayahku, bilang aku mau ini pengen HP yang baru yang gini segala macem. Oke, nanti ayahku yang cariin gadunya, dibayar berapa mereka terima aja. Iya gitu. Berarti untuk si cowoknya ini pun pasti cowok-cowok yang emang sukanya anak kecil gitu anak ya? kecil yang pedofil. Sampai akhirnya kan itu karena sering dipakai, kakakku kan hamil. Nah, singkat cerita lahirlah ponakanku ini, perempuan gitu kan. Dia masih bayi itu udah sering dicekokin Kak. Kemaluan ayahku itu dijadikan empeng sama dia. Keponakan aku sendiri ya? Iya, gitu. Kakakku itu hamil sama ayahku sendiri gitu. Dan itu bisa dibilang cucu dan anaknya langsung. Iya. Kan? Perkawinan sedarah lah ya, bukan perkawinan sih, malah main sedarah gitu kan, seksual sedarah gitu. Sering dikasihin itu kelamin dia Kak gitu. Terus lagi dibilangnya itu jadi empeng gitu, nggak apa-apa biar diajarin, katanya nanti kan kalau misalnya udah gede tinggal panen gitu. Astaga. Dan dia udah berusaha untuk jadikan cucunya itu mainan dia juga dari sejak kecil. Sampailah anak kakakku itu umur berapa bulan ya udah mulai bisa jalan atau apa, dan dia mulai tunjukin itu, disengajain, diajarin untuk nge-SpongeBob juga. Iya gitu. Tapi maksudnya itu kan perkawinan sedarah pasti ada kelainan ya? Itu juga terjadi? Kalau misalnya kelainan yang secara fisik kelihatan gitu, untungnya enggak sih ya Kak. Tapi kalau kata dokter bisa jadi itu anak jadi autis. Gitu. Karena gennya kan bertabrakan. Iya. Gitu. Seharusnya bisa kan normal, ini ada bertabrakan. Jadi ponakanku itu agak autis. Gitu. Udah autis tapi dimanfaatin lagi. Dimanfaatin, dan cewek pula cantik banget loh anaknya Kak. Jadi bapaknya semakin membara itu ya, jiwa-jiwa banyak yang diiniin dia, bisa digodain dia gitu. Nah,
aku pun juga Kak sebenarnya agak merasa bersalah sih ya Kak sama teman-teman aku, karena udah sering make dia kayak gitu. Mohon maaf banget. Gak mau kah lagi asik dengerin podcast, tapi keganggu sama sensornya? Mending kamu join di Kreatok VIP sekarang, karena no cut dan no sensor. Dengan bintang tamu yang lebih hot dan pembahasannya, eksklusif. Yuk join Kreatok VIP di Noise sekarang. Sama teman-teman aku gitu yang bener-bener nggak disangka gitu ya, aku bisa kayak gitu gara-gara perlakuan orang tua, ajaran orang tua yang nggak benar gitu. Orang tua aku sendiri nggak ada nggak ada insaf-insafnya gitu. Ibuku memang ngelarang gitu, udah ngomong jangan sering dipakai anak-anak, kasihan. Tapi dengan omongan kayak gitu ibuku tuh sering disiksa Kak. KDRT juga gitu. Kami juga sebenarnya udah sering disiksa juga sih sama ayah gitu. Tapi karena memang udah kecanduan ya, jadi hal itu udah biasa aja gitu. Disiksa dalam hal seks iya, disiksa dalam hal yang lain juga iya. Jadi kalau misalnya dia lagi ada masalah nih di luaran, itu dibawa ke rumah kami dihajar habis-habisan. Sering dipukul pakai tali pinggang, sering dilemparin pakai barang gitu. Ibuku itu sering cekcok sama ayahku juga, tapi ibuku nggak mau lepas gitu, nggak bisa lepas gitu, nggak bisa lepas dengan kata cerai ya, gitu. Dia nggak mau gitu, karena kalau misalnya cerai, kami ini gimana gitu. Pasti kan namanya orang tua mau melindungi anaknya, dan itu nggak bisa lepas gitu. Ayahku itu sering ngeciksain ibu itu dari aku kecil, itu udah sering banget gitu nunjukin, sampai akhirnya ibuku ini stres gitu kan, rada-rada nggak waras gitu. Emang cerai, akhirnya ibu aku berani cerai gitu kan, ninggalin kami ya. Dia nggak tahu sekarang di mana Kak. Oh, jadi malah ibu pergi ninggalin kalian juga tuh sama bapak. Awalnya ibu memang ngajak kami untuk tinggal sama ibu gitu. Tapi kami yang nggak mau. Kenapa? Karena udah keenakan Kak. Iya, karena udah keenakan dimanjain dengan seksnya ya, biarpun kami sering dihajar gitu. Terus lagi dapat duit banyak gitu. Jadi kami tuh nggak bisa lepas, bener-bener nggak bisa lepas dari ayah gitu. Terus lagi ya banyak teman-temannya juga ya gitu yang memang ngasih dana ke kami juga, asalkan kami mau tidur dengan mereka. Teman-temannya dari bapak kamu itu ya? Iya, sering. seperti yang tadi dijual itu. Iya. Jadi duitnya semakin lancar, jadi kaliannya juga semakin betah. Nah itu juga Kak berlanjut lagi sampai kami SMA. Nah itu waktu aku SMA ya udah bisa lah ya, aku bisa dibilang aku punya beberapa properti gitu ya dari hasilnya begituan gitu. Tapi aku jual lagi. Di situ aku mulai agak gimana ya Kak, mulai sadar kali ya gitu. Ini nggak bener nih gitu. Semakin dewasa kita kan semakin terbuka berpikir ini sebenarnya aku bener nggak sih begini, di keluarga lain ada nggak sih yang begini gitu kan. Sampai akhirnya aku tanya-tanya sama teman, di keluarga kalian gini enggak gitu. Awalnya teman-teman sekolah aku itu anak SMA itu nggak ada yang tahu kalau yang begituan gitu. Keluargaku sebobrok itu gitu. Sampai akhirnya aku bertanya sama temen aku mulai bisa cerita sama temen dekat aku. Dan dia bisa dipercaya sih ya Kak, nggak akan ngomong kemana-mana. Dan dia lah yang ngasih tahu, ini kalau di keluarga yang sehat nggak akan ada yang namanya dipakai gitu. Di situ aku mulai berpikir, oh ternyata enak ya kalau keluarga yang normal itu seperti ini gitu. Nah akhirnya aku udah mulai melepaskan diri gitu. Jadi kalau misalnya ayah mau ngajak itu, aku udah mulai nahan gitu. Terus lagi aku sering nginep di rumah teman untuk ngindarin gitu Kak. Ngindarin teman-teman aku juga, bilang kalau misalnya aku ada tugas
aku ada ini segala macam, dan ayahku biasa-biasa aja gitu. Mau melindungin apa? Sementara aku sendiri aja udah dirusak dari dia kan gitu sama dia. Jadi apa yang mau dilindungin kalau misalnya dipakai Hai pendengar Kreatok, sekarang Kreatok sudah hadir di Telegram. Kalian bisa diskusi dan ngobrol sama aku seputar hal 21 plus di sana. Kalian juga bisa request konten Kreatok dan tanya jawab secara langsung sama aku. So, buruan join Telegram Kreatok sekarang. sama orang ya udah gitu, paling sama dia juga. Yang jual juga dia. Makanya yaudah aku mulai dari saat itu aku nggak mau lagi main sama dia. Aku berpikir jernih sampai aku juga coba ngubungin teman-teman aku yang pernah aku jual waktu SMP gitu kan. Tapi mereka udah pada nutup diri sama aku juga. Gitu. Mau minta maaf juga kayaknya susah ya. Orang nggak akan ada yang mau maafin karena menghancurkan masa depan mereka juga gitu. Ya aku terima sih kalau mereka nggak mau maafin aku gitu Kak. Tapi yang pasti aku udah mau berubah gitu. Nah sampai saatnya kakakku juga gimana ya dibilang mau lepas dari sana, lebih parah kakakku sih Kak. Iya, karena udah punya anak. Nggak mau lepas sama sekali. Sampai sekarang mungkin dia sama ayahku gitu. Akhirnya aku waktu SMA itu coba ngekos Kak. Ngekos, coba membiayai hidupku sendiri, tapi memang dalam kontrol ayahku juga ya. Karena namanya anak sekolah masih butuh tanda tangan orang tua untuk ini itu segala macam gitu lah ya. Nah lulusnya aku sekolah, aku keluar Kak dari rumah itu, bener-bener keluar dari rumah itu kan, ngekos. Aku pindah ke Jakarta. Tadinya itu aku daerah Bandung gitu. Jadi aku pindah ke Jakarta, aku coba cari kerja di sana. Dan aku itu udah mulai ikut syuting Kak. Nah, di situ aku udah berapa lama ya? Dari tahun 2014 aku udah mulai ikut syuting sampai 2016 Kak. Nah, selama aku syuting itu di tahun 2016 aku ketemu sama satu laki-laki yang udah bisa dibilang inilah ya cinta pertamaku lah ya gitu. Bener-bener dari bapak gitu lah ya. Bener-bener mencintai orang lain selain ayahku gitu. Yuk kita minum dulu sebelum kita melanjutkan cerita berikutnya. Iya Kak. Cheers dulu. Jadi ini adalah Alam Nusantara rasa kelapa. Dimana ini tuh cocok banget nih, apalagi kalau kita lagi cerita-cerita kayak gini nih, supaya lebih rileks, supaya lebih santai. Alam Nusantara cocok banget nih Kak, jadi temen cerita. Karena seger sih ya Kak. Seger kan. Rasa kelapanya juga enak banget, nggak yang keras gitu, smooth gitu kan. Iya, enak banget. Terus ngalir aja di tenggorokan gitu. Iya kan. Cocok lah buat teman sambil cerita. Iya bener banget. Nah, kita balik lagi ke ceritanya. Oke, balik terus akhirnya lagi. Oh iya, berarti kan sebelumnya kan kakak nggak pernah pacaran dan nggak pernah punya pacar kan, dari sekolah sampai SMA. Karena aku tuh dikekang sama ayahku ini gitu. Jadi kalau misalnya kalau mau hubungan nih sama dia aja. Jadi kalau setiap ada cowok yang ngedeketin aku gitu, ayahku itu selalu ngelarang. Dia kayak di luaran, kayaknya dia itu bersikap seolah ayah yang luar biasa gitu. Yang melindungi anaknya. Iya, melindungi gitu anaknya. Ya. Tapi di rumah dia bener-bener kayak iblis. Iya. Menggunakan anaknya untuk kepuasan seks dia gitu. Jadi orang kalau misalnya aku ceritain soal begini-begini nggak akan ada yang percaya Kak. Iya, karena face in case-nya dia orang baik-baik. Dan setiap ada teman-temannya yang datang itu Kak ke rumah, mereka itu party, memang bener-bener party gila gitu, party seks. Tapi pada nggak ada yang tahu, tetangga nggak tahu cara mainnya itu gimana Kak. Gitu. Jadi mau seberapa parah pun mereka main gitu, tetangga masih adem ayem aja. Jadi mereka kayak dikira perkumpulan lelaki biasa, tapi nggak tahu mereka kalau misalnya di dalam ada perempuan yang dijadikan kuda-kudaan mereka, tunggangan mereka gitu. Jadi makanya heran juga sih sama mereka kok bisa selihai itu ya mainnya gitu, sampai anaknya yang kandung aja di dalam situ udah dipakai. Tetangga-tetangga ini pada nggak tahu. Karena brandingan dia tuh orang yang baik gitu. Iya, yang
super dad gitu loh Iya, gitu iya, kan. iya. Ayah terhebat banget untuk melindungi anaknya gitu, sampai ada laki yang mau ngedeketin anaknya pun dilarang sama dia, dilindungin separah itu gitu. Padahal dia itu ngelarang karena ini milik aku Iya, gitu. iya, iya. Ini Nggak mainan boleh, gue nih. nggak boleh ada yang make selain aku begitu Kak. Ya kabar terakhir sih kakak juga udah nikah kayaknya sama lelaki yang benar-benar nerima dia, nerima anak dia juga gitu Kak. Akhirnya bisa punya suami. Ya. Dan Tapi akhirnya- memang nggak tahu sih ya di mana sekarang. Oh malah ini ya justru udah lost contact juga. Iya, aku putuskan hubungan sama mereka, takutnya kalau misalnya aku ngubungin mereka lagi, aku Terus jadi jadi begitu lagi. lagi, jadi gila lagi gara-gara itu Iya, gitu. iya, Sementara betul. aku susah payah membangun mental aku itu agar terlepas dari mereka dan bener-bener aku pengen hidup normal gitu Kak. Gitu. Karena kan susah ya Kak, karena Susah. dari kecil udah dicekokin hal yang begitu. Jadi kalau misalnya ngelihat hal yang lain kayaknya, hah? Jadi di luar itu seperti ini gitu. Jadi yang selama ini aku lakuin di keluarga aku itu nggak sehat gitu. Makanya untuk membangun hal-hal yang positif di otak aku itu agak susah gitu Kak. Iya, Karena betul, memang betul. dicokokinya emang nggak bener semua gitu dari kecil. Nah begitu aku udah mulai waras gitu, dengan apa namanya kesehatan mental aku yang sekarang, kalau aku hubungin mereka lagi berarti aku menjerumuskan diri aku lagi Iya, gitu kan. iya, Makanya iya. aku lost Jadi contact sama sia-sia mereka. ya penyembuhan kamu sendiri. Iya. Terus akhirnya kamu udah merasa sembuh dan akhirnya ketemu pria yang lain nih. Iya gitu. Aku memang udah selama ikut syutingan itu memang ya bisa dibilang kayak gembel juga sih, kadang makan kadang enggak gitu kan. Kenapa? Karena kan kalau misalnya orang syutingan itu kan kadang kalau misalnya ada job, oke dapat gaji, kalau enggak ya udah gitu kan. Iya. Kayak Gajinya freelance sesuai gitu. job ya. Kadang tidur di lokasi syuting gitu kan. Jadi hal yang udah biasa aja gitu, namanya juga pekerja lepas gitu kan. Iya. Gitu, kadang punya rumah kadang enggak gitu.